Halo, berjumpa kembali dengan saya Malik Ridwan Fauzi. Kali ini kita akan memulai pembelajaran sosiologi, materi sosiologi di kelas 11 semester 1 di bab ketiga, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ya, setelah di video kemarin, video sebelum ini, saya sudah mencoba menjelaskan mengenai diferensiasi sosial. Kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai stratifikasi sosial. Ya, kita tahu bahwa di dalam masyarakat Indonesia itu mengalami banyak keberagaman, ya, banyak perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Setelah kemarin kita sudah menjelaskan mengenai diferensiasi sosial, kita akan mencoba melihat perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori stratifikasi sosial. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa sih pengertian dari stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau pembedaan sosial masyarakat secara vertikal. Artinya, dalam masyarakat itu ada masyarakat yang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan ada masyarakat yang ditempatkan pada posisi lebih rendah secara status sosial. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apa yang menentukan terjadinya pengelompokan atau pembedaan sosial di masyarakat? Nah, seringkali faktor yang pertama adalah karena adanya kelangkaan, ya. Faktor kelangkaan terhadap sesuatu yang kemudian ketika orang mempunyai hal-hal tersebut lebih banyak dari orang lain, maka dia biasanya akan ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi. Nah, kita akan membahas mengenai dasar-dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Ada 4 dasar terbentuknya stratifikasi sosial, atau 4 hal yang mendasari seseorang ditempatkan pada strata yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang pertama adalah kekayaan. Ya. Dasar yang pertama dari stratifikasi sosial adalah kekayaan, di mana orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih banyak dibandingkan orang lain biasanya akan ditempatkan pada strata yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mempunyai kekayaan. Nah, sehingga dalam masyarakat biasanya orang-orang yang dianggap punya harta yang banyak, harta yang lebih melimpah dari yang lainnya, ditempatkan pada strata yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang kedua adalah kehormatan. Nah, dalam masyarakat selain kekayaan ada juga faktor kehormatan. Kehormatan itu biasanya didasarkan pada karisma, wibawa, atau hal-hal yang dianggap terhormat di dalam masyarakat sesuai dengan pandangan masyarakat. Contohnya misalkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lain sebagainya. Barangkali di daerah kita ada orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan banyak, tapi dia ditempatkan pada kelas atau strata yang karena orang itu dianggap mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tadi misalkan ulama, pemuka agama, masyarakat, dan lain sebagainya biasanya akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian dasar stratifikasi yang ketiga adalah kekuasaan. Nah, biasanya orang yang punya kekuasaan lebih tinggi atau lebih banyak yang akan menempatkan strata yang lebih tinggi. Contoh misalkan presiden dengan gubernur, maka strata sosialnya atau kelas sosialnya lebih tinggi presiden dibandingkan gubernur. Karena apa? Karena presiden mempunyai kekuasaan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan gubernur. Atau misalkan gubernur dibandingkan dengan bupati, maka bupati gubernur akan ditempatkan pada strata yang lebih tinggi dibandingkan bupati, kekuasaan yang lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dasar pembentukan stratifikasi yang keempat adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah di sini orang-orang yang kemudian mempunyai tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan yang lebih tinggi biasanya di dalam masyarakat akan ditempatkan pada strata sosial yang tinggi dibandingkan misalkan orang yang tidak mempunyai pendidikan atau pendidikannya rendah. Nah, itu adalah 4 dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Selanjutnya kita akan menjelaskan
seseorang itu kemudian berlatar belakang orang miskin, tapi ketika dia bekerja keras bisa menjadi orang kaya sehingga kelas sosialnya akan naik. Nah, atau misalkan dalam bidang politik, misalkan yang tadinya orang biasa-biasa saja kemudian dia mengikuti pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan, kemudian dia terpilih, maka dia bisa naik status sosialnya menjadi kelas sosial yang lebih tinggi. Itulah stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran, yaitu stratifikasi sosial di masyarakat, di mana masyarakat itu memiliki dua sistem stratifikasi. Antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka berlaku dalam masyarakat yang sama. Sebagai contoh pada masyarakat di Bali misalkan. Di Bali dalam hal tradisi, dalam hal budaya, dalam hal keagamaan, mereka masih menganut sistem kasta. Artinya masih menganut sistem stratifikasi sosial tertutup. Tapi dalam bidang ekonomi dan bidang politik, masyarakat di Bali itu sudah menggunakan stratifikasi sosial terbuka. Di mana orang dari kelas bawah itu bisa naik kelas sosialnya jika dia memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk menaikkan status sosialnya. Itulah stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial inilah yang kemudian di dalam masyarakat seringkali muncul atau memunculkan pembagian kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat, gitu ya. Baik itu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, ya. Seringkali muncul seperti itu. Nah, coba kita akan melihat stratifikasi sosial yang sistem stratifikasi sosial yang kemudian muncul dalam berbagai macam bidang, misalkan. Nah, biasanya ini dibedakan berdasarkan bidangnya, ya. Yang pertama adalah misalkan stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi. Kita tahu bahwa di dalam sistem ekonomi, stratifikasi sosial itu biasanya didasarkan pada faktor kekayaan. Ya. Dalam faktor kekayaan, biasanya orang yang menempati kelas atas adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan yang jauh lebih banyak. Atau istilah kita adalah para konglomerat. Kemudian yang kelas menengah adalah misalkan orang-orang yang secara ekonominya ya menengah gitu ya. Kemudian kelas bawah biasanya ditempatkan pada orang-orang yang mempunyai ekonomi yang lemah atau dalam hal ini adalah orang-orang kecil, orang miskin gitu ya. Nah, itu dalam sistem ekonomi. Sementara dalam sistem politik misalkan stratifikasi sosial itu muncul dasarnya adalah kekuasaan ya. Kekuasaan misalkan orang-orang yang menempati kelas sosial yang tinggi dalam sistem politik biasanya akan dihuni oleh tokoh-tokoh politik nasional yang elit ya. Misalkan ada presiden, kemudian ketua partai politik dan lain sebagainya. Kemudian di kalangan kelas menengah dalam sistem politik biasanya akan dihuni oleh para politisi-politisi yang jabatannya belum terlalu tinggi atau biasanya ditempati oleh para aktivis-aktivis yang mempunyai akses politik dan akses intelektual yang baik. Nah, kemudian di paling bawah biasanya ditempati oleh rakyat jelata yang mereka seringkali hanya sebagai pendukung, sebagai pemilih dalam pemilu yang seringkali tidak punya akses yang banyak terhadap kekuasaan. Nah, itulah stratifikasi sosial. Kenapa sih masyarakat kok harus digolong-golongkan berdasarkan tingkatan? Nah, di dalam masyarakat kita stratifikasi sosial itu seringkali mempunyai fungsi gitu ya. Fungsi yang pertama adalah dengan adanya stratifikasi sosial itu dapat menjadi salah satu bentuk distribusi hak berdasarkan pada kemampuan atau berdasarkan tingkat kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, itu akan memudahkan distribusi karena tidak mungkin misalkan hak yang diterima oleh presiden sama dengan hak yang diterima oleh rakyat misalkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
stratifikasi sosial sebagai salah satu motivasi masyarakat untuk melakukan kinerja yang baik agar apa? Agar masyarakat itu bisa berkompetisi untuk mencapai status sosial yang tinggi, ya. Yang ketiga, fungsi stratifikasi adalah untuk menyeleksi siapa yang mempunyai prestasi, siapa yang pantas untuk mendapatkan keistimewaan yang lebih. Nah, dengan cara tadi berkompetisi dalam mencapai strata yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, saya pikir itu penjelasan mengenai stratifikasi sosial